Namaku Sinta, usia 32 tahun. Aku menikah dengan Arif hampir 5 tahun yang lalu. Kami hidup sederhana, gaji suamiku pas-pasan, sementara aku hanya bekerja paruh waktu sebagai penulis lepas. Kami tidak punya tabungan besar, apalagi rumah sendiri. Setelah menikah, kami terpaksa tinggal di rumah orang tua Arif, mertuaku. Mereka bukan orang jahat. Sebaliknya, ibu mertua sangat ramah dan bapak mertua juga cukup perhatian. Tapi entah kenapa, rasa tidak nyaman itu selalu mengendap di hatiku. Awalnya aku pikir hanya masalah waktu. Aku akan terbiasa. Tapi semakin lama tinggal di sana, semakin aku merasa bahwa rumah itu bukan rumahku. Setelah akad nikah sederhana di kampung, aku dan Arif langsung pindah ke rumah orang tuanya. Waktu itu Arif bilang, "Sabar ya, Sin. Kita kumpulin dulu uang, nanti bisa ngontrak atau, kalau rezeki, beli rumah kecil." Aku mengangguk, mencoba ikhlas. Rumah mertuaku cukup besar, punya 3 kamar. Kami menempati kamar paling belakang. Hari pertama, ibu mertua menyambutku dengan hangat. "Sinta, anggap saja rumah ini rumahmu juga. Jangan sungkan, ya." Kalimat itu menenangkan, tapi dalam hati, aku tetap merasa seperti tamu. Saat makan malam bersama, aku lebih banyak diam. Aku takut salah bicara. Aku belajar memerhatikan, mencoba menyesuaikan diri. Seminggu pertama, aku merasa jadi pengantin baru yang manja. Semua serba tersedia. Makanan sudah ada, rumah bersih. Ibu mertua masih kuat mengurus semuanya. Tapi lama-lama, rasa sungkan mulai mengusik. Tidak enak kalau aku hanya makan, tidur, dan numpang tinggal, batinku. Maka, pelan-pelan aku mulai membantu pekerjaan rumah. Awalnya sederhana, mencuci piring setelah makan, menyapu halaman, merapikan kamar tamu. Ibu mertua tersenyum senang. "Wah, Sinta rajin sekali." Ibu jadi terbantu. Aku merasa lega mendengar itu. Ada rasa bangga. Aku bisa sedikit membalas kebaikan mereka. Namun, semakin hari, bantuanku semakin banyak. Awalnya aku yang menawarkan diri, tapi lama-kelamaan seperti ada harapan tidak tertulis bahwa aku selalu melakukannya. Pagi-pagi sebelum suamiku berangkat kerja, aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan. Ibu mertua biasanya bangun belakangan. Jadi otomatis, akulah yang memasak. Siangnya, aku yang mencuci pakaian, menjemur, lalu menyetrika. Sore, aku yang menyapu, mengepel, lalu membantu menyiapkan makan malam. Ibu mertua kadang berkata, "Sinta, jangan terlalu capek, santai saja." Tapi aku tahu, kalau aku tidak melakukan, rumah jadi berantakan. Aku merasa bersalah kalau hanya duduk-duduk. Arif sempat memperhatikan. "Sayang, kamu kenapa jadi sibuk banget? Biarlah ibu yang urus rumah. Kita kan cuma numpang sementara." Aku tersenyum hambar. Justru karena kita numpang, aku harus banyak bantu. Masa kita makan gratis saja? Arif terdiam, lalu mengangguk. Dia tidak tahu, di dalam diriku mulai tumbuh perasaan lain. Aku seperti pembantu. Hari demi hari, tubuhku makin lelah. Aku sering tidur setelah tengah malam karena masih menyetrika pakaian. Sementara di pagi hari, aku harus bangun lebih dulu dari semua penghuni rumah. Yang membuatku sedih, kadang-kadang ada komentar kecil yang menusuk. Misalnya, kakak iparku, Maya, yang sudah menikah tapi sering datang ke rumah. Dia pernah berkata sambil bercanda, "Enak ya, punya Sinta di rumah. Semua beres. Ibu jadi nggak perlu repot lagi." Mereka tertawa, tapi hatiku terasa diremehkan.
Lalu bapak mertua pernah berkomentar, "Sinta ini rajin. Kalau ada orang luar lihat, pasti dikira asisten rumah tangga, padahal menantu." Mereka menganggap itu candaan, tapi dadaku sesak. Rasanya harga diriku jatuh. Aku tidak pernah mengeluh terang-terangan, tapi di kamar, aku sering menangis. Kenapa aku harus merasa seperti ini? Mereka tidak pernah menyuruhku, tapi kenapa aku selalu merasa wajib melakukan semuanya? Aku takut dianggap tidak tahu diri. Aku takut mertua berpikir aku hanya menumpang makan. Tapi di sisi lain, aku lelah, sungguh lelah. Kadang aku iri melihat teman-teman sebayaku yang sudah punya rumah sendiri. Walaupun kecil, mereka bebas. Tidak ada yang menilai. Tidak ada yang memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Aku ingin merdeka, tapi keadaan belum memungkinkan. Suatu malam, aku sangat capek setelah seharian mencuci, memasak, membersihkan rumah. Aku sedang duduk di ruang tamu, berharap bisa minum teh hangat sebentar. Maya datang bersama suaminya. Dia melihatku, lalu bersuara keras, "Sinta, teh manis dong. Suamiku haus." Aku tertegun. Itu rumah mertuaku. Tapi kenapa aku diperlakukan seolah-olah pelayan? Aku berdiri dengan berat hati, membuatkan teh. Air mataku hampir jatuh ketika aku mengaduk gula. Arif melihat gelagatku. Malam itu, dia menarikku ke kamar. "Kenapa kamu diam saja? Kamu capek, kan?" "Aku nggak mau bikin masalah, Mas. Kalau aku nolak, nanti dikira aku menantu nggak tahu diri." "Tapi kamu bukan pembantu, Sin." Kalimat itu membuatku menangis pecah. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara dengan ibu mertua. Aku menunduk, suaraku bergetar, "Bu, maaf ya kalau selama ini saya kebanyakan ikut campur urusan rumah. Saya sebenarnya sering merasa capek, kadang merasa seperti bukan menantu, tapi pembantu." Ibu mertua terkejut, matanya melebar. "Astagfirullah, Sinta, ibu sama sekali tidak bermaksud begitu. Ibu pikir kamu memang ikhlas membantu. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Jangan merasa terbebani. Kamu menantu ibu, bukan pembantu." Air mataku mengalir deras. Ternyata aku terlalu banyak memendam. Ibu mertua memegang tanganku erat. "Kalau ada yang bikin kamu tersinggung, termasuk ucapan Maya atau Bapak, bilanglah. Jangan simpan sendiri." Aku mengangguk sambil menangis. Rasanya lega sekali. Sejak hari itu, keadaan sedikit berubah. Aku masih membantu, tapi tidak lagi semua pekerjaan aku yang lakukan. Ibu mertua juga lebih sering turun tangan, bahkan kadang memintaku istirahat. Arif semakin perhatian. Dia bilang, "Kita memang harus berusaha lebih keras biar bisa punya rumah sendiri. Aku nggak mau kamu terus merasa tertekan." Maya pun ditegur oleh ibu mertua, agar tidak seenaknya menyuruhku lagi. Aku belajar pelan-pelan, bahwa kebaikan memang harus dengan batas. Membantu itu baik, tapi kalau sampai mengorbankan harga diri dan kesehatan, itu salah. 2 tahun setelah itu, aku dan Arif akhirnya berhasil mengumpulkan tabungan cukup untuk mengontrak rumah kecil di pinggiran kota. Hari kami pindah, ibu mertua meneteskan air mata. "Rumah ini akan selalu terbuka buat kalian. Tapi ibu bangga kalian bisa mandiri." Aku memeluk beliau erat, kali ini tanpa rasa sungkan. Hubungan kami lebih sehat, karena aku belajar jujur pada perasaanku. Di rumah kontrakan kecil itu, meski sederhana, aku merasa bahagia. Setidaknya, aku dan Arif bisa mengatur rumah tangga sendiri tanpa rasa terbebani. Kini aku sadar,
menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua adalah ujian kesabaran. Bukan mertua yang jahat, tapi perasaan sungkan dan tidak enak hati yang membuatku menanggung beban berlebihan. Aku belajar bahwa komunikasi adalah kunci. Tanpa bicara jujur, aku hanya akan terus terjebak dalam perasaan seperti pembantu. Dan yang terpenting, aku mengerti, harga diri tidak boleh dikorbankan atas nama sungkan. Karena dalam keluarga, seharusnya ada kehangatan, bukan tekanan. Kadang, tinggal di rumah mertua bukan soal kenyamanan, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati dan harga diri. Kalau kamu pernah berada di posisi yang sama, bagikan ceritamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah haru berikutnya.